perubahan dari regulasi sehingga tim-tim yang berasal dari Timur Tengah ini berada di East dan bermain bersama dengan tim Indonesia. Dan kita melihat ini dia match yang terakhir. Selamat menyaksikan. Yes, betul. Untuk di game pit yang terakhir, Erangel akan coba dipersiapkan oleh ke-16 tim yang akan bertanding untuk malam hari ini di game kita yang terakhir untuk penutupan pada malam hari ini. Dan mereka akan kembali melanjutkan perjuangan mereka untuk 2 hari ke depan. Dan pesawat juga sudah mulai membuka flight path-nya dari arah bagian utara ke arah bagian Primos. Terlihat di area Sever nih, Rico Infinity sudah turun, Skaton dan juga pemain-pemain yang lainnya, Prastegoh juga pastinya sudah berada di area atas dari compound di Sever nih. Namun kita juga pasti akan melihat pemain dari Cryptix ini adalah garis pesawat yang sebenarnya mirip dengan garis pesawat Erangel yang pertama. Sama-sama dari area utara ke selatan, tapi serongnya beda. Kalau ini ke kiri, kalau yang pertama tadi ke kanan. Iya betul banget, dan ini juga pastinya memudahkan untuk tim-tim yang turun di arah bagian utara, seperti contohnya dari arah Rico langsung dengan gampangnya, dengan mudahnya mereka nyaman untuk turun ke arah bagian Sever nih. Tapi ada Anas juga yang memisahkan dirinya mungkin untuk bisa mendapatkan beberapa vehicle lagi tambahan ke arah bagian Sever nih. Dan dari Cryptix, tadi kita lihat untuk di game-game sebelumnya mereka membagi splitnya, ada yang looting ke arah bagian Zarky dan juga ada yang fokus ke arah bagian George Paul-nya Sanskoy. Ya, memang itu yang terjadi. Tadi Cryptix kan langsung ada yang diculik kan? Sama pemain-pemain dari tim Face Clan. Tadi yang dapetin adalah Vintores dengan Mininya. Dan juga di hari ini entah kenapa Mini banyak digunakan oleh para pemain-pemain yang bermain di PMGC. Namun kembali kita melihat pertemuan antara Genesis Dogma Kids yang kali ini Daibot sudah bisa mencuri satu kendaraan dari area lootingan pemain-pemain Xavier. Namun harganya sangat mahal. Mobil tersebut mahal sekali harganya karena setara dengan satu pemain Genesis Dogma yaitu Daibot. Bahkan Nicil juga ditabrak oleh pemain dari Xavier. Oh no, terjadi clash antara tim The Xavier dengan tim Genesis Dogma yang kita tahu Genesis Dogma masih memiliki pair untuk mereka bisa turun ke arah bagian lootingan mereka di arah bagian sekitaran Milta, dan mereka harus berpapasan dengan tim The Xavier. Dan memang seringkali kalau misalkan circle pelit, tapi sebelum itu kembali bisa dibalikan lagi keadaannya oleh seorang Satar dengan menggunakan UMP-nya dengan jarak yang begitu jauh dengan red dot side-nya. Berhasil bisa men-take down satu player dari arah tim The Xavier. Tapi memang kalau misalkan circle-nya pelit ke arah bagian Dawson mereka, The Xavier dan juga Genesis Dogma sering kali mereka berebutan di area bagian vehicle-nya Sanskoy. Inilah yang membuat Genesis Dogma tidak maksimal saat mereka bermain di Erangel. Mengapa? Genesis Dogma di minggu yang kedua Super Weekend mereka bisa jadi tim yang paling banyak mengumpulkan poin. Di Erangel mainnya bagus karena nggak ada Xavier. Minggu yang kedua Xavier nggak lolos, tapi minggu yang ketiga kembali ada Xavier. Jadi nggak mulus lootingan mereka di awal. Ini yang membuat mereka harus punya PR. Mau nggak mau Xavier jangan lolos deh. Biar finalnya Genesis Dogma nyaman. Tapi kan Xavier juga masih terus berjuang. Kita akan lihat nanti. Kita mengharapkan Xavier bisa diusir mundur atau bisa dipukul mundur dari area lootingan dekat dari Genesis Dogma. Karena kalau mereka masih di sini terus nggak akan nyaman Genesis Dogma di awal-awal. Iya betul, karena kalau misalkan kita flashback lagi di minggu-minggu pertama yang waktu itu Bigetron gak lolos kan, dari GD bisa geser ke arah bagian farm ya kan. Dari arah The Xavier mereka dikasih kebebasan di arah bagian Milta, tapi di minggu yang kedua dari Genesis Dogma mereka berani untuk bisa nge-contest karena The Xavier udah berhasil tuh Sans dipukul mundur. Tapi untuk minggu yang ketiga The Xavier kan ngambil ke arah bagian mansion, sehingga membuat kalau misalkan circle-nya pelit itu mereka pasti mau nggak mau harus clash karena drop zone-nya tuh atas bawah antara The Xavier dan juga Genesis Dogma. Dan juga tadi kalau kita lihat memang itu tidak berada di area Milta namun menuju ke area Milta, dan mereka harus mengambil sebuah kendaraan memang di pertigaan tersebut itu yang deket-deket sama school, deket-deket sama ini apa namanya Rozok juga kan area tersebut. Ya memang itu adalah garisnya. Kenapa mereka bertemu? Karena lootingannya satu arah kan. Iya satu arah. Deketan, sehingga itu yang terjadi. Makanya tadi saya mengatakan kalau sampai masih terus ada Xavier, masih terus ada Spider Team ini, semua pemain-pemain dari Xavier yang memang Spider-Man, karena mereka bermain di Spider Team kan, harusnya akan membuat Genesis Dogma ini yang akan sering kita lihat. Seenggaknya keculik 1 atau keculik 2 di awal-awal. Dan memang dengan adanya mereka bertemu bisa aja sih gantian Genesis Dogma yang mendapatkan pemain-pemain dari Xavier. Seperti yang Windy sudah katakan, sempat kayak gitu. Tapi kita terus melanjutkan, terus berada di area dari Erangel. 2 pemain dari Genesis Dogma Kids yang tersisa, Satar dan juga Booms. Mereka menuju ke area lootingannya pasti. Ya sebetulnya juga 2 player yang tersisa dari Genesis Dogma juga mereka menunjukkan performa yang luar biasa, dimana dari Satar juga sering kali menjadi last man standing untuk tim Genesis Dogma. Dari Boom juga kita ingat di minggu-minggu awal granatnya selalu on point juga. Dan Infinity mereka juga masih cukup nyaman untuk looting ke arah bagian Pulau SMB, mengingat circle pun masih masuk ke arah bagian Pulau SMB untuk saat ini Sanskoy. Ya, tim yang memang nampaknya tidak ingin bersosial di awal-awal bersama dengan tim yang lainnya. Tim yang nggak ingin ketemu di awal-awal, mereka ingin bertemu di late game.
Early game, mid game bukanlah area permainan atau bukanlah waktu yang membuat Infinity ingin bermain di E-Rangelnya. Karena tadi Sunhawk menjadi bukti. Infinity awalnya dari semua tim yang tersisa, cuma Infinity yang dapetin 1. Tapi tiba-tiba mereka dapat 4. Sama dengan tim yang berada di posisi yang kedua di match tersebut eliminationnya. Iya betul. Cepet banget Setuju. nambahnya. Ibaratkan kayak Infinity tuh mereka sengaja mengisolasikan diri mereka dulu Ya. di early gamenya. Mereka nggak mau fight, mereka pengen fokus ngelooting masuk ke arah bagian safe zone. Sampai akhirnya di late gamenya Infinity tiba-tiba yang lain tim-tim udah pada pincang seperti Sunhawk tadi. Tiba-tiba Infinity mereka satu-satunya tim yang masih utuh di late game ya Sanskoy. Itu yang menjadi sangat menarik sekali. Mungkin Infinity ini menggunakan peribahasa siapa yang menanam, siapa yang menuai. Dia menanam banyak informasi, dia mencari berbagai informasi. Akhirnya informasi tersebut yang dia tuai berupa elimination demi elimination. Karena apa yang saya bahas bersama Cijel di match-match awal itu juga terjadi lagi. Infinity itu nembak ke beberapa tim atau beberapa player di saat player tersebut gak sadar kalau Infinity lagi ngincer mereka. Ah iya, Jadi itu betul-betul. emang beneran free shot aja, bukan tembak-tembakan yang fight gitu. Iya bisa dibilang posisinya Infinity yang lebih solid dan juga informasi yang dimiliki Infinity lebih solid lagi karena mereka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin seperti kata Sanskui, mereka mencerna lagi, mereka menelaah dan bisa mereka mengeksekusinya dengan begitu baik seperti game-game sebelumnya. Dan di arah bagian rumah 12 pun juga sudah mulai diisi nampaknya oleh tim Reject. Mereka bergerak dari arah bagian Very Peer, bergerak sedikit ke arah bagian rumah 12 untuk saat ini. Split juga dilakukan tapi terpantau dari arah minimap pun ada rotasi dari arah Bigetron. Zuxi yang mengetahui pergerakan dari Reject, mereka nggak pengen commit fight dulu, mereka ingin mengamankan posisi mereka dulu untuk di early gamenya untuk Bigetron. Ya, masih kita lihat kali ini dari area pemain Bigetron Red Alliance ini memang sebuah compound yang memang gak pernah lepas dari incaran pemain-pemain Bigetron di awal game. Sebuah compound yang selalu diisi oleh beberapa pemain dari Bigetron. Dan kita juga melihat dari tim Face Clan, mereka berada di satu compound juga, cepat untuk mereka bergerak. Menit yang ke-7 namun mereka sudah meninggalkan area lootingannya. 4 pemain sudah berada di area ini, tidak terlalu jauh splitnya. Dan pastinya yang terpisah sendirian biasanya Corpine, namun kali ini Vintores yang mencari informasi. Iya betul, dan juga area ini memang yang paling sering juga dijadikan checkpoint oleh tim Face Clan. Mereka nyebrang dari arah George Paul Container, mereka mengambil jembatan kanan atasnya untuk mereka bisa mengambil area bagian checkpoint. Dan biasa juga dia suka nge-cut ataupun memberikan beberapa tapping and fire ke arah tim Cryptex. Tapi nampaknya dari arah seorang Apula yang memberikan beberapa pressure ke arah bagian Nova, di mana King nampaknya juga sudah mulai terdeteksi dari arah angle seorang Apul. Ini adalah pertemuan kesekian kalinya antara Four Rivals dan juga Nova. Nampaknya Four Rivals ini menjadi tim yang sangat berbahaya untuk Nova karena berulang kali pemain-pemain dari Nova juga tidak berdaya saat berhadapan dengan tim Four Rivals. Seakan Four Rivals ini counter dari Nova. Kayaknya kalau kita lihat berulang kali bertemu, walaupun memang ada beberapa momentum yang Novanya juga bisa dapetin pemain dari Four Rivals, tapi ketemu terus-terusan di berbagai map. Dan kita juga melihat pemain-pemain dari Nova yang saat ini juga lagi-lagi inilah yang terjadi, melakukan split cukup jauh, bahkan berani sekali untuk mencari informasi di area ini sendirian saja seorang Jimmy. Yes betul, dan juga dari arah bagian statusnya Cryptex satu-satunya tim yang belum masuk ke arah bagian play zone, dan mereka memang memiliki tempo yang cukup lambat untuk mereka bisa berotasi. Dan nampaknya dari arah seorang Jimmy masih berusaha untuk nge-hold angle di arah bagian lower ground sedikit untuk bisa mendapatkan area yang lebih nyaman lagi, untuk bisa mengumpulkan informasi senyaman-nyamannya ke arah tim Nova, karena mengetahui area di depan mereka juga masih kuasai seutuhnya oleh tim Nigma Galaxy. Belum ada pergerakan begitu drastis akan coba dibangun oleh tim Nova untuk saat ini. Ya, lagi-lagi Jimmy masih berputar-putar saja di area ini dengan M4 yang dia miliki, lalu juga dengan UMP yang dia miliki. Info terus dicari oleh seorang Jimmy dari tim Nova, namun memang inilah yang terjadi, tidak terlalu banyak action yang dia lakukan, walaupun nampaknya dia cukup sadar kalau ada pemain dari tim lain, yaitu dari tim Nigma Galaxy yang sudah mengambil area high ground yang berada di area Pochinki, yaitu dari gerejanya. Yes betul, dan juga circle-nya ini juga masih cukup nyaman untuk bisa dituju oleh masing-masing tim. Dan nampaknya Infinity pun akan segera menyeberang ke arah bagian jembatan kiri dan mungkin akan bertemu lagi dengan tim 628. Tapi kita akan fokus di dari seorang Paraboy lagi-lagi bukan E4-nya. Berusaha untuk nge-cut rotasi ke arah tim Four Rivals. Tadi udah melontarkan beberapa peluru panas tapi masih belum bisa connect. Tapi RP pun akan coba diburu lagi dari arah angle seorang Paraboy. Lagi dan lagi pertemuan terjadi, Four Rivals berhadapan dengan Nova. Ini adalah sebuah pertemuan yang nampaknya ini sudah masuk ke episode kesekian
kesekian kalinya. Namun lagi-lagi kita melihat kali ini ternyata Apple yang tersungkur ke arah tanah. Para boy Mas Ganteng dengan DP kali 4 lagi-lagi nggak ada obat. Yes, betul, dan bakal langsung di-push nampaknya oleh tim Nova, di mana para boy udah mulai mengokang satu buah granat di tangan kanan, tapi di-cancel, dan ledakan granatnya pun akan coba digempurkan ke arah tim Nova. Para boy order masih bisa untuk bersembunyi dari satu buah pos kecil, dan itu dipantulkan granat masuk ke arah bagian jendela, tapi masih belum bisa meletup ke arah letak posisi dari arah tim For Rifle, Sasuke. Namun hati-hati tadi, sebuah molotov maksud saya menuju ke area pemain-pemain dari Nova dan membuat dua pemain Nova kali ini tersungkur ke arah tanah. King juga datang, namun ada jump shoot yang dilakukan oleh seorang Reed. Meledak sesaat lagi, ada sebuah granat di area ini, namun pemburu juga tidak berdaya. Kita melihat para boy pun mengalami hal yang sama dan dipulangkan lagi-lagi dan lagi. Episode kesekian kalinya For Rifle memulangkan pemain-pemain dari Nova. King tidak berdaya, para boy tidak berdaya, order pun sama, semuanya pulang ke arah lobby. Wow, performa yang dari awal dibangun oleh Nova, mereka cukup bermain konsisten, masih berada di atas awan, tapi untuk di game yang terakhir dipulangkan di posisi yang ke-16 oleh tim For Rivals, dan Nova ini menjadi pukulan cukup besar mengingat mereka juga harus memboosting lagi poin mereka untuk bisa menyelamatkan posisi, tapi masih ada 2 hari lagi yang bisa dimaksimalkan oleh ke-16 tim seluruh tim yang bermain, dan nampaknya dari Fast Clan pun sudah mulai mengambil ataupun men-take over area bagian gereja di Pochinki untuk bisa ngelok lagi angle-nya ke arah tim Nigma Galaxy. Ya memang Nova nampaknya melihat For Rivals ini agak berbeda ya, nggak kayak tim-tim lain melihat For Rivals. Nova kalau ngeliat For Rivals kayak ngeliat monster, karena counternya Nova tuh For Rivals dari tadi kayak gitu terus. Kita juga kembali terus fokus menuju ke area dekat dari Pochinki-nya, sudah mulai diincar oleh pemain-pemain dari Fast Clan. Kalau kita lihat ini juga bisa saja menjadi circle hafalan di PMGC, karena beberapa kali circle-nya memang selalu menuju ke area Pochinki, dan kita lihat kali ini For Rivals digempur oleh seorang Eskaton. Rico Infinity menuju ke area bagi dari satu pemain tim For Rivals. Sudah meledak di sana, harusnya tidak bisa digunakan lagi ban-bannya karena sudah pecah. Dan kita juga melihat terjebak satu pemain tersebut, yaitu Apple. Yes, betul, benar-benar terjepit banget posisi dari arah seorang Apple, tapi nampaknya AP berusaha untuk memberikan backupnya dari arah bagian high ground, berusaha untuk membackup bagian backline dari arah seorang Apple, berusaha untuk nge-counter lagi ke arah bagian depan, tapi Infinity lihat begitu nyamannya bergerak dari arah bagian pulau SMB, mengambil kendaraan mereka menggunakan kapal dan touchdown masuk ke arah bagian ferry pier-nya, Sasuke. Ya, satu pemain saja ternyata menjadi sesuatu yang menarik. Gotani dikirim untuk melakukan flank menuju ke area 6 to 8. Infinity sadar mereka di lock di area jembatan, jadi Gotani dikirim untuk flank jauh sekalian, ngelihat jauh sekalian jadi informan. Memang ini adalah permainan yang sangat mind blowing sekali dari Infinity, namun ini yang harus mereka lakukan untuk mereka tahu apa aja atau di mana saja setup yang sedang digunakan oleh pemain-pemain dari 6 to 8. Iya, amazed sih sama permainan ataupun gameplay dari area Infinity. Kalau misalkan sebelumnya Nuzi yang disuruh untuk bisa memberikan beberapa distressing fire dan teman-temannya bisa menyeberang, tapi kali ini ada crossing juga rotation dari arah kedua tim yang berbeda, di mana ada seorang Z-Boy berusaha untuk men-track down satu player dari arah 6 to 8 dan juga dapat kredit tumbang. Satu player yang langsung di-cover menjadi sebuah point elimination untuk tim Cryptic. Senkai pun gak bisa bertahan karena backup dari arah seorang Yu yang berhasil sekarang lebih connect lagi, dan Cryptic juga pincang satu player. Trading terjadi antara dua tim yang berbeda. Martial bersiap, dia memiliki kar, kali 8 juga sudah dimiliki oleh seorang Martial, namun tembakan dilakukan juga oleh seorang Yuyang, namun ternyata Martial kar kirkurnya connect ke arah pemain-pemain dari Cryptic, membuat kita melihat kali ini, maksud saya menuju ke arah pemain 6 to 8, membuat kita melihat kali ini Sunan terus berjibaku dengan sebuah mininya menuju ke area pemain-pemain dari Cryptic. Namun pertanyaannya selanjutnya adalah saat pemain 6 to 8 sudah melepas area dari jembatannya, harusnya ini menjadikan jalan dari Infinity cukup mulus untuk menuju ke dalam main islandnya. Iya, betul banget, dan juga nampaknya dari area MS Chonburi akan kembali fokus lagi, mereka berotasi mengambil ke area sekitaran perbukitan, tapi Sunan sudah siap sedia juga untuk bisa menyambut kedatangan dari area MS Chonburi, tapi nggak pengen fight, mereka berusaha untuk mundur aja, berusaha untuk menghindar kembali, tapi Jasper akan mencari angle yang lebih luas lagi dari arah bagian perbukitan untuk bisa break the way rotasi dari arah tim-tim yang berusaha untuk berotasi masuk ke arah bagian play zone-nya. Masih kita melihat kali ini pemain-pemain dari MS Chonburi yang bergerak, mereka mencari informasi demi informasi, namun Fast Clan sudah touchdown di area dari Pochinki. Kita tahu bersama ini bukan tim yang berada di area tengah dari segi lootingannya, namun saat ini menit ke-14 mereka udah ada di Pochinki. Padahal awalnya mereka turun di area Gregowal Container dan sempat mereka berada di area utara. Artinya rotasi mereka kan nggak ke selatan tapi utara awalnya kan. Lewat utara mereka, dari game pertama pun rotasi Fast Clan itu mengambil ke arah bagian utara dan tiba-tiba udah touchdown masuk ke arah bagian
bagian Pochinki dan Nikma Galaxy juga udah mulai setup dengan kedatangan dari arah tim West Clan, tapi nampaknya di arah bagian rumah 12 pun udah diisi oleh kedua tim yang berbeda. Ada Infinity juga yang seperti biasa mereka nyebrang lewat jembatan kiri, mereka touchdown masuk ke arah bagian rumah 12. Dari Cryptex pun juga sudah mulai siap sedia untuk menyambut kedatangan dari arah tim Infinity. Ya, menjadi sangat menarik kalau kita lihat pertemuan demi pertemuan terjadi, bahkan Satar pun saat ini sedang memantau pergerakan dari lawan-lawannya juga. Tadi sudah kita lihat nampaknya Stalwart lah yang berdekatan dengan seorang Satar. Tetapi sudah mendengar juga ada sebuah tembakan peluru-peluru panas diberikan, dilontarkan oleh tim-tim yang berada di dekat dari rumah 12 karena Infinity ternyata berada di area rumah 12 sebentar. Kalau Infinity berada di area rumah 12, dari mana mereka datang? Apakah semuanya akhirnya lewat air atau ternyata mereka melalui area selatan dan juga melalui jembatannya? Karena kalau kita lihat tadi fight yang terjadi itu dekat dari jembatan dan betul saja harusnya lewat jembatan karena ketemunya sama Cryptix yang tadi ketemu sama 628. Iya betul banget, dan Infinity mau nggak mau mereka harus fight juga ke arah tim Cryptex, bahkan udah mulai dilontarkan juga satu buah granat ke bagian depan dan nampaknya dari arah Infinity berusaha untuk memborbadir juga pertahanan dari arah tim Cryptex. Tapi kita fokus kembali di mana Genesis Dogma juga berusaha untuk ngekat rotasi dari tim-tim yang melintas di arah bagian luar kempal mereka, dan dari Logan, Nuzi berusaha untuk menggempur lagi ke arah tim Cryptex, lemparan granat tapi masih belum bisa connect, dan Cryptex nampaknya akan coba disengage fight-nya dengan tim Infinity. Masih kita lihat karena pemain-pemain dari Cryptex El Chapo bersama juga dengan yang lainnya ternyata lebih memilih untuk menghindari area pertempuran. Mereka lebih memilih untuk late game terlebih dahulu, masuk terlebih dahulu ke dalam circle-nya. Namun kita melihat juga kali ini yang ternyata masuk ke dalam pertahanan dari Bigetron adalah pemain-pemain dari Dead Eyes. Akan disambut pastinya dengan peluru panas. Ada headshot juga yang didapatkan tadi oleh seorang Liquid. Dia sendirian saja, namun dua sudah tumbang dari pemain Dead Eyes. Bahkan yang ketiga pun didapatkan oleh Liquid. Ichi Nisania didapatkan oleh satu pemain saja, yaitu Liquid. Yes, betul, akan kembali komit lagi untuk Bigetron untuk bisa mengeliminasi semua player dari arah tim Dead Eyes. Bahkan coba digempur lagi last man standing, dicari, digempur Liquid. Berhasil bisa berikan last man standing, walaupun dari arah bagian luar juga ada tim The Xavier yang nyatanya ngelock juga angle-nya ke tim Bigetron. Tapi Bigetron kembali komit lagi mendapatkan 4 poin elimination untuk di menit yang ke-16, Saskoy. Itu adalah compound yang tadi ditempati oleh Zuxi. Di awalnya memang compound looting dari pemain-pemain Bigetron, namun mereka terus berada di area tersebut dengan waktu yang cukup lama, bahkan sampai menit ke-16 mereka masih berada di area compound ini berdekatan dengan seorang Booms yang terlihat berada di sebuah shake yang cukup kecil. Dipantau tadi, proning dilakukan juga oleh seorang Zuxi untuk mencari informasi, namun sebuah smoke juga sudah di pop up. Booms berdekatan dengan Sky, ada tembakan demi tembakan tapi dia masih terus berjuang. Bahkan Booms keluar kali ini mengitari area compound ini, bisa saja menjadi backstab namun ternyata tidak karena action pun datang. Pika ternyata juga ada untuk mendapatkan pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ternyata Booms didapatkan oleh seorang Luxi. Iya betul banget, dan juga bahkan dari arah bagian shake kecil ini berhasil bisa di-retake posisinya oleh tim Stalwart, dan For Eiffels juga tertumpuk di area yang sama. Mereka juga habis fight, udah mulai kelar juga fight-nya. Banyak banget vehicle yang bisa mereka mainkan untuk mereka bisa survive masuk ke arah bagian late game-nya. Tapi compound di arah bagian rumah roti pun coba dijaga, coba di-secure oleh tim Reject. Tapi kedatangan tamu yang tidak diundang dari arah tim Infinity, Nuzi pun berusaha untuk menahan gempuran dari arah bagian keluar, akan coba masuk ke arah bagian dalam, tapi akan coba set up juga smoke-nya untuk bisa membutakan vision dari arah tim Reject. Tapi Nuzi tertumbangkan last man standing dari arah seorang Mela. Mampukah bertahan di tengah gempuran dari arah tim Reject? Mela sedang mengcook sebuah grenade, namun Reggie Ocho pun melakukan hal yang sama dan mantul granatnya. Hati-hati Reggie, ternyata keluar dari compound tersebut. Mela dengan granatnya melemparkan sebuah utility, harusnya itu adalah smoke karena smoke-nya ternyata menutupi vision dari pemain-pemain Reject untuk Mela bisa melakukan revive terlebih dahulu. Namun granat juga sudah di-cook, akan coba dilemparkan menuju ke arah ruangan tersebut dan membuat dua pemain dipulangkan kali ini. Pemain-pemain Infinity tidak berhasil menuju ke late game untuk di match yang terakhir. Yes, betul banget, dan 9 tim tiba-tiba tersisa dengan total 34 player masih alive. Dan dari Stalwart mereka sudah mulai mengamankan ke arah bagian pinggir-pinggir tebing dan juga udah mulai ngelock angle-nya. Pop! Tappingannya headshot ke arah seorang Apple, tertumbangkan satu player dari arah tim For Rivals, dan nampaknya BK pun akan coba berdatangan dan di shake yang kecil. Hati-hati Top, tidak bisa terlalu lama mengambil angle pick-nya ke depan karena For Rivals terus memberikan beberapa counternya juga ke arah tim Stalwart. Ya, kita melihat tidak hanya Top, di hari ini banyak sekali player-player yang menggunakan mini karena memang PUBG M ini M-nya adalah mini. Dan kita juga masih terus fokus ke arah fight yang terjadi harusnya sesaat lagi. Ada fight antara pemain-pemain dari Rico. Baru saya mengatakan langsung ada knock yang dialami oleh Prastego karena ternyata free angle dari pemain Bigetron Red Alliance. Mereka berada di arah high ground, bahkan mereka juga ada satu pemainnya yang berada di area atap. Ini dia baru saya katakan Zuxi yang dari tadi berada
berada di area atap dari compound-nya. Yes, betul. Zuxi on the top of the roof berusaha untuk membuka lagi angle yang lebih luas, tapi lihat terkunci pergerakan dari arah Westland dengan gempuran granat yang bahkan connect dari arah bagian angle atas. High ground MS Chonburi berusaha untuk menggempur formasi dari arah tim Westland. Toniki tertumbangkan, akan coba langsung di-push. Commit post nampaknya dari arah seorang Ponzo yang sering bangun dengan menggunakan M4-nya di kali 4 ke arah bagian depan, tapi terumbang lagi Korpai di angle di look nampaknya dari arah tim Rico, Sanskoy. Ya, Anas ternyata memiliki angle yang berbeda. Dia bisa mendapatkan pemain-pemain dari Fastclan dan Fastclan pun dipulangkan karena Ponzai memiliki granat yang sangat-sangat sakit sekali, lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat Fastclan jadi hilang. Yes, betul, tapi nggak aja sampai di sini aja, dimana dari seorang Anas juga berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya karena tim MS Chonburi. SC2 pun akan coba di lock angle-nya, akan coba diburu nampaknya oleh tim MS Chonburi, dan Rico mendapatkan momentum untuk mereka bisa berotas lagi, lebih dekat lagi dengan tim MS Chonburi. Sudah mulai dekat, bahkan sudah sangat dekat. Eskaton menjadi yang terdepan untuk menghadang pertahanan atau menghadang gempuran dari pemain-pemain MS Chonburi. Granat demi granat dilemparkan terlebih dahulu, namun Sarah juga mendapatkan seorang Rebis. Ada confirm elimination juga, dan kita melihat ternyata Rebis ngepot sebuah baginya berada di area luar dari rumah ini, berada di area luar dari rumah rotinya, dan Frankie ternyata yang mendapatkan seorang Sarah. Wow, compound dari Reject ternyata diminati oleh begitu banyak tim yang berusaha untuk nge-retake area mereka. The Xavier akan menjadi kontender paling baru kali ini untuk tim Reject, tapi lihat dari seorang Jasper berusaha untuk menahan seorang diri dengan bermodalkan satu buah darah obstacle juga baginya untuk bisa menghalau peluru panas dilontarkan dari arah tim Rico. Tapi Anas lagi-lagi menjadi pengganggu yang benar-benar menyulitkan banget pergerakan dari arah tim MS Chonburi. Lemparan granat yang meletup tapi masih belum bisa melukai posisi dari arah seorang Jasper. Lamborghini justru mendapatkan atau knockdown, terkena sebuah granatnya sendiri. Entah apa yang terjadi di area tersebut, namun kalau kita lihat ini circle yang benar-benar tidak ideal karena circle kali ini open field, dan kalau kita lihat yang bisa dimainkan hanyalah area rumah ini, rumah roti, dan juga area tebing, tapi ternyata circle-nya tidak sampai ke tebing, sehingga sangat terbuka area dari circle-nya. Membutuhkan banyak sekali portingan kendaraan untuk bisa bertahan, namun ternyata Jasper mendapatkan Prastego. Yes, betul, dan juga kelar fight-nya dengan The Xavier. Muncul lagi tamu barunya dari arah 628 yang menyisakan last man standing dari arah seorang Sunan, yang ruang geraknya juga semakin terbatas. Bahkan Divine pun dengan begitu beraninya berusaha untuk keluar dari bagian compound, berusaha untuk nge-pick lagi posisi last man standing dari arah tim 628. Tapi lihat, Rico pun akan coba kedatangan tamu lainnya dengan 2 player tersisa dari tim MS Chonburi. Fight-nya masih terus jadi, tapi MS Chonburi yang lebih dulu dipulangkan ke arah bagian lobby di posisi yang ke-7, Sanskoy. MS Chonburi tidak bisa bertahan karena gempuran dari Rico Infinity tidak terbatas. Gempurannya Infinity terlalu sakit untuk mereka bisa memberikan ke arah dari MS Chonburi. Kita juga melihat kali ini sedari tadi For Rifles, memang kelihatannya For Rifles memiliki area yang bisa ditembak dari berbagai arah, tapi itu adalah cekungan yang membuat mereka bertahan saat mereka melakukan prowling, dan For Rifles tidak bergerak dari areanya dari tadi. Namun top kembali dengan sebuah mininya headshot menuju pemain dari Bigetron Red Alliance. Berulang kali top melakukan hal yang sama. Yes, betul, dan juga lihat split yang dilakukan oleh tim Stalwart. Mereka membagi visionnya cukup jauh, cukup luas, dan ini membuat mereka bisa menjaga angle-nya ke arah berbagai tim yang berbeda, di lock angle-nya, dan dimanfaatkan juga timingnya untuk mereka bisa masuk berotasi sedikit lagi untuk bisa mendekati ke arah bagian play zone-nya. Tapi Bigetron, Luxi yang tadi terknockdown juga berhasil menjadi revive, tapi di Reiji di atas atapnya ditumbangkan juga posisinya oleh tim-tim lain yang melihat posisi dari arah seorang Reiji. Emosi Nagan yang tadi ternyata connect, namun kali ini datang pemain dari Bigetron Red Alliance menuju ke arah pertahanan dari For Rifles, yang memang For Rifles tidak bergerak sama sekali dari pertahanannya, namun ternyata ngacir begitu saja. Pemain dari Rico Infinity menuju ke area rumah roti yang diincar. Tidak hanya Rico Infinity, karena dari tadi sudah banyak sekali tim yang mencoba untuk beritek area ini. Ini kayak sayembara, siapa yang bisa dapetin rumah roti ini, dapetin anaknya kepala desa. Biasanya kayak gitu sayembaranya. Iya, betul, kan banyak banget yang pengen rebut-rebutan untuk bisa nge-retake area dikuasain oleh tim Reject, dan Reject juga mereka defensifnya luar biasa banget. 4 tim berusaha untuk ngepung, tapi belum ada yang berhasil sukses nge-retake seluruh area yang ditempati oleh tim Reject. Tapi oh no, Stalwart melihat angle-nya ke tim Bigetron, tertumbang sudah satu player dari Bigetron. Liquid tertumbangkan, tapi splash damage-nya untung aja tidak menumbangkan player Bigetron yang kesekian kalinya. Tapi top lagi dan lagi, mininya bisa di stopin aja gak sih angle-nya? Karena kalau kita lihat top sangat luar biasa, bahkan kembali top berulah dengan mininya. Melakukan tembakan demi tembakan menuju ke area dari Bigetron Red Alliance, membuat pemain-pemain dari Bigetron kali ini mereka harus berjibaku, bahkan Suksi menjadi yang terakhir, menjadi satu-satunya yang masih bertahan. For Rifles justru
masih terus berada di area defensif mereka, tidak bergerak dan masih ada beberapa pemain dari 4Rifles yang bisa melakukan tembakan balasan menuju ke arah Stalwart. Ya betul, tapi duel juga masih terus terjadi dari arah seorang Action. Gak hanya ke Bigetron, tapi 4Rifles pun akan juga digempur posisinya oleh tim Stalwart dan juga nice try tentunya untuk tim Bigetron finish di posisi yang ke-6 untuk di game kita kali ini, Sasuke. Yang menolong 4Rifles adalah banyaknya bagi yang berada di area ini menjadi sebuah obstacle, namun Action diincar oleh seorang Apple dan granat ada di dekat Apple membuat dua tersungkur ke arah tanah. Bersisa satu saja yaitu seorang Reed yang masih bisa melakukan revive sebenarnya, namun ada granat. 2 bahkan 3 diarahkan ke area yang sama. 4 kali ini diarahkan ke arah yang sama. Meledak di sana membuat hilang semua pemain-pemain dari 4Rifles. Wow, red zone buatan yang bener banget dilontarkan dari arah tim Stalwart dan bahkan mereka masih kokoh, masih utuh dengan 4 player mereka yang survive sampai dengan ke late game di posisi top 4 dan Sunan yang dari tadi fight dengan tim Reject pun masih bisa menyembunyikan dirinya semaksimal mungkin ke arah bagian satu buah compound kecil yang tidak banyak ruangan yang bisa dimainkan oleh seorang Sunan, Sasuke. Namun kita melihat bisa saja justru Stalwart lah yang nanti mendapatkan WWCD karena mereka perlahan demi perlahan datang ke area defensif dari lawan-lawannya. Namun kita melihat kali ini close combat terjadi satu persatu tumbang pemain-pemain dari Reject. Entah apa yang terjadi, mereka keluar dari persembunyiannya, mereka keluar dari area nyamannya, membuat pemain-pemain dari Reject pun didapatkan satu persatu oleh Rico Infinity. Ya, betul, dan juga dengan mode FPP-nya dari arah seorang Diva yang berusaha untuk mencari lagi player tambahan, tapi Action juga terpick off dari arah angle seorang Sunan. Last man standing dari arah 628 dengan begitu beraninya membuka firing dan akan coba digempur dengan 3 player sekaligus dari arah 628 dan juga granat yang meletup. Top lagi dan lagi on top berhasil bisa memulangkan last man standing dari arah tim 628. Top lagi-lagi menunjukkan permainan yang sangat top sekali, namun di sisi lain justru Reject fokus mereka, sibuk mereka untuk melakukan fight 2 lawan 2 bersama pemain-pemain Rico Infinity. Ini yang saya katakan, kalau mereka terus sibuk dari Reject dan juga Rico Infinity, bisa aja top bersama pemain-pemain Stalwart lah yang mendapatkan WWCD karena mereka tidak terlalu banyak melakukan action, mereka tidak terlalu banyak melakukan tembakan, namun mereka akan mengambil keuntungan terbesar dari fight antara Reject dan juga Rico Infinity. Iya, karena dari segi kuantitas player juga dari Stalwart lebih diunggulkan daripada tim Rico dan juga tim Reject. Sementara ini fight mungkin akan kembali terjadi lagi antara Rico dan juga Reject lebih dahulu, mengingat posisi mereka yang saat ini paling berdekatan satu sama lain, hanya berpisahkan dengan bangunan yang cukup tipis juga dari kedua tim. Tapi top nampaknya juga udah mulai memberikan beberapa predict shot yang akan bagian sebelah kiri berusaha untuk mendeteksi pergerakan dari arah tim Stalwart. Kita masih terus menunggu circle selanjutnya menuju ke area mana. Akan sangat seru kalau circle-nya keluar dan ternyata circle-nya berada di area kontainer biru. Itu harusnya kontainer biru yang masuk ke dalam circle-nya membuat pemain-pemain dari Stalwart juga harus bergerak sesaat lagi 24 meter jarak mereka menuju ke dalam circle-nya. Iya betul, dan ini pasti dari masing-masing tim masih berusaha untuk sneaking around agar mereka bisa touchdown. Bahkan kontainer biru yang bisa sama Sasuke udah mulai di pop up smoke-nya untuk bisa membutakan vision-nya agar tidak mudah terdeteksi, dan Divine berada di bagian lantai 2 coba mempop out satu buah smoke nampaknya untuk bisa membutakan kembali vision dari arah Rico dan juga Stalwart nampaknya. Namun smoke yang kedua yang dipop up oleh Divine ternyata jatuh tadi, smoke-nya sayang sekali karena mantul, dan sudah ada smoke yang dipop up untuk sekian kalinya. Ini adalah yang ketiga berarti smoke yang dipop up oleh seorang Divine. Bahkan Prastego bersama dengan Rico Infinity pun melakukan hal yang sama. Semuanya melakukan pop up smoke membuat area ini menjadi putih, nggak ada yang bisa ngeliat, dan semuanya akan datang menuju ke titik yang sama. Iya. Kontainer biru yang diincar oleh semuanya. Setuju, dan lihat Prastego masih berusaha untuk sneaking around pelan, tapi pasti terlebih dahulu masuk touchdown ke arah bagian place dan menunggu kedatangan dari arah tim-tim lainnya. Tapi Prastego berusaha untuk mengokang satu buah granat dari bagian depan, berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya ke tim Reject dan juga Stalwart, dan baku hantam pun terjadi. Udah mulai pecah juga fight-nya, dimana tertumbangkan. Trading juga terjadi dan Reject misalkan last man standing-nya mereka dari arah seorang Divine. Bahkan kita melihat kali ini Divine masih melakukan proning juga. Dia harus segera bergerak karena Blue Zone sudah menyelimuti area compound-nya. Bahkan Top juga mengokang sebuah granat di tangannya, dan winner chicken dinner pun didapatkan oleh Stalwart. Inilah yang saya katakan, di mana saat Stalwart mendatangi compound dari Rico, maksud saya compound dari Reject, mereka tidak ketahuan. Sedikit demi sedikit mereka masuk dan mereka mendapatkan keuntungan terbesar karena Rico dan juga Reject terlalu fokus, terlalu sibuk untuk mereka gontok-gontokan. Mereka nggak sadar kalau masih ada tim lain. Betul, dan ini juga gameplay Stalwart yang kepala daya. Nah, menuju ke arah 4Rifles, nampaknya 4Rifles satu match nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana, Ya, di nggak usah situ aja. ngapa-ngapain, situ aja udah. Bisa, betul banget. Dan juga nampaknya kita bisa lihat masih ada beberapa tim yang butuh banget boostingan poin, tapi Bigetron
setidaknya udah mulai beranjak lagi masuk ke dalam posisi 16 dan mereka 2 hari ke depan harus lebih step up lagi gameplaynya Sanskui. Iya, memang kalau kita lihat perjuangan dari Bigetron Red Alliance pastinya tidaklah mudah namun belum selesai. Betul. Masih ada kesempatan. Kesempatan tersebut masih bisa mereka manfaatkan, masih terus bisa mereka perjuangkan. Masih kita tunggu juga WWCD pertama Bigetron Red Alliance di Super Weekend karena mereka sempat mendapatkannya namun di weekdays bukan di Super Weekend dan kita berharap mereka bisa mendapatkannya untuk di 2 hari yang akan datang. Amin. Dan juga ini pasti yang tidur yang gak nyenyak gitu TJB. Lihat